الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asl TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, senantiasa diberkahi Allah, senantiasa dilimpahkan kesehatan, dan senantiasa dikuatkan keimanannya. Pagi hari ini kita kembali bersua di kesempatan yang berharga, di kesempatan yang mulia di pagi hari, di hari-hari terakhir, di salah satu hari-hari terakhir dari bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mulai masuk hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau meningkatkan kesungguh-sungguhan dalam beribadah, melebihi kesungguh-sungguhannya di waktu-waktu yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 hari terakhir, telah masuk 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya. Makna menghidupkan malamnya berdasarkan penjelasan dari Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya ahyal lail itu adalah Rasulullah begadang di malam harinya dan menghabiskannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau pun membangunkan atau mengajak keluarganya, membangunkan keluarga dan mengajak mereka untuk ikut beribadah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadda wa shaddal mi'zar, dan Rasulullah bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggangnya. Maksud wa shaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya, ini bahasa kiasan. Maksudnya adalah beliau untuk sementara menjauhkan diri dari keluarga-keluarga, dari istri-istrinya. Ini adalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagaimana disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang lainnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril akhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis riwayat Muslim. Kata Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tidak sebagaimana bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Maksudnya apa? Di hari terakhir Ramadan, Rasulullah jauh lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Meskipun di luar Ramadan atau di hari-hari lainnya, beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh beribadah. Tapi ketika masuk 10 hari terakhir, beliau jauh lebih bersungguh-sungguh beribadah. Nah, sekarang kita berada, atau hari ini kita berada di tanggal 24 Ramadan. Berarti memang sudah kita lewati beberapa hari di 10 hari terakhir ini. Masih tersisa sekitar 6 hari atau sekitar 5 hari ke depan. Dan masih tersisa beberapa malam-malam ganjil, malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Yang Rasulullah jelaskan di dalam beberapa hadisnya, bahwasanya salah satu tujuan Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, bahkan Rasulullah beriktikaf setiap tahunnya, setiap datang Ramadan, adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan beribadah. Yang kalau Rasulullah banyak beribadah, memperbanyak ibadah, salat malamnya, salat tarawih,
membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, mohonkan ampunan, dan memperbanyak zikir. Dan Rasulullah juga memperbanyak sedekah di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang memperbanyak ibadahnya di malam-malam terakhir Ramadan. Di dalam salah satu hadis sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana menurutmu jika saya mengetahui kapan itu Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha? Apa doa yang akan saya ucapkan pada malam tersebut? Qala, kata Rasulullah, quli, ucapkanlah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang Maha Pemaaf dan mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya bila dia bertemu dengan Lailatul Qadar atau jika dia mengetahui kapan terjadinya Lailatul Qadar, maka hendaklah memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Maaf dan menyukai sifat maaf, maka maafkanlah aku. Makna maafkanlah aku mengandung makna ampunilah aku. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Muncul pertanyaan. Dari sekian banyak doa, kenapa Rasul menganjurkan doa ini kepada Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa dianjurkan bagi orang-orang yang beriman di malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar memperbanyak doa, memohon ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tentu jawabannya adalah tak seorang pun dari manusia yang sanggup menanggung azab Allah jika Allah tidak maafkannya. Tak seorang pun dari manusia yang sanggup menanggung murka Allah jika Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang laki-laki dari kaum muslimin yang sedang mengalami sakit. Qad khafat, badannya telah lemah, kurus lemah. Fasara mithlal farakh. Kemudian saking lemahnya, kurus bagaikan diumpamakan di dalam hadis ini sudah seperti seekor anak burung yang lemah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal kunta tad'ullaha bi syai' aw tas'aluhu iya?" Apakah engkau pernah berdoa kepada Allah memohon sesuatu, atau engkau pernah meminta kepadanya, meminta sesuatu kepadanya? Maka laki-laki yang sedang sakit ini pun berkata, "Na'am." Ya. Kuntu aqulu, saya pernah berdoa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, apa-apa yang engkau timpakan, yang akan engkau timpakan kepadaku di akhirat, maka segerakanlah dia untukku di dunia. Jadi ternyata orang ini, laki-laki ini, memohon kepada Allah, jika Allah akan menimpakan azab murkanya untuknya di akhirat kelak, maka segerakan saja azab tersebut di dunia. Dia berharap jika azab tersebut telah disegerakan di dunia, di akhirat kelak dia tidak akan merasakannya lagi. Maka mendengar pernyataan laki-laki ini, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Subhanallah." Rasulullah dengan ungkapan Subhanallah menunjukkan kekagetannya. Kaget mendengar, mengetahui ternyata laki-laki ini memohon kepada Allah agar disegerakan azab untuknya di dunia. Apa kata Rasulullah? "La tutiku," engkau tidak akan sanggup menanggungnya. "Wa la tastati'uhu," dan engkau tidak akan mampu menahannya.
engkau tidak akan sanggup menanggung murka Allah. Engkau tak akan sanggup menahan azab Allah. Lalu kata Rasulullah, afala qulta, kenapa engkau, apakah tidak lebih baik engkau mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Rasulullah, mengapa engkau tidak mengucapkan, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi, jauhi kami dari azab api neraka. Maka mendengar petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, laki-laki ini pun berkata dan berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Dia mengucapkan, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan salah satu kebaikan di akhirat, maksud fil akhirati hasanah adalah berikanlah maaf dan ampunan kepada aku. Wa qina adzabannar, dan jauhkan, lindungi kami dari azab neraka. Setelah dia berdoa, apa kata Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, fasyafahullahu taala, maka Allah pun memberikan kesembuhan kepadanya. Subhanallah. Tak seorang pun dari manusia yang sanggup menahan murka Allah. Bayangkan jika dari minyak goreng yang panas saja seorang kadang berusaha menghindar, dari bara api yang kecil kadang berusaha untuk menjauhinya. Bagaimana dari murka Allah yang begitu keras? Bagaimana dengan azab Allah yang begitu pedih? Maka ketika orang ini memohon kepada Allah, jika Allah kelak akan menimpakan azab dan murkanya kepadanya, maka timpakan saja di dunia. Sehingga Allah uji dia dengan sakit yang ternyata dia pun tak sanggup menanggungnya, sampai badannya kurus kering, diibaratkan Rasulullah bagaikan seekor anak burung yang lemah. Lalu Rasulullah ajarkan kepada doa yang jauh lebih baik, doa yang seharusnya diucapkan oleh seorang mukmin, doa yang seharusnya diucapkan oleh seorang hamba. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah mengucapkan doa ini, maka orang ini pun Allah berikan kesembuhan kepadanya. Begitu juga di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah memberikan gambaran bagaimana azab Allah itu sangat pedih. Azab yang paling ringan saja bisa membuat otak seseorang itu mendidih. Ini Rasulullah gambarkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya, man lahu na'lan wa syarikani minan nar, yaitu seorang penghuni neraka yang memakai sepasang sendal dari neraka, dari api. Yaghli minhuma dima'uhu kama yaghlir mirjal. Mendidih. Mendidih otaknya, kata Rasulullah, yaghli minha dima'uhu kama yaghlir mirjal. Hanya menggunakan sepasang sendal di neraka sehingga membuat otaknya mendidih. Sebagaimana mendidihnya api yang dipanaskan di atas tungku, air yang dipanaskan di atas tungku. Lalu kata Rasulullah, ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Sehingga orang ini, kata Rasulullah, mengira tidak ada orang yang lebih berat, yang lebih keras azabnya dibanding dia. Padahal azab yang Allah timpakan kepadanya adalah azab yang paling ringan, tapi dia merasa dialah orang yang paling berat dan paling keras mendapatkan azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la ahwanuhum azaban. Kata Rasul, dan sesungguhnya dia itu benar-benar orang yang paling ringan azabnya. Hanya Allah pakaikan sendal dari neraka sehingga membuat otaknya mendidih. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Bukhari dari Nu'man bin Bashir, masih dengan makna yang sama, tapi Rasulullah memberikan gambaran yang lain. Kata Rasulullah, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak, la rajulun tudau fi ahmasi qadamaih jamrah. Seseorang yang diletakkan di bawah telapak kakinya bara api yang kecil sebesar biji hemis, hanya sebesar, lebih kurang sebesar biji kurma. Apa yang terjadi? Yaghli minha dima'uhu, sehingga bara yang kecil tadi membuat otaknya mendidih. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azab yang pedih, baik yang berat maupun yang ringan.
Sungguh kita tidak akan sanggup menanggung azab Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia saja Allah uji kita dengan sakit, Allah uji dengan tertusuk duri, kita tidak sanggup untuk menahannya. Allah uji dengan luka goresan pisau. Kadang kita sudah merasakan sakit yang luar biasa. Bagaimana dengan azab di neraka kelak? Maka inilah salah satu alasannya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar memperbanyak doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni pada malam Lailatul Qadar atau malam-malam terakhir. Perbanyaklah doa ini. Salah satu sebabnya tak seorang pun dari hamba Allah, tak seorang pun dari manusia yang sanggup menahan azab Allah. Bahkan azab yang paling ringan yang Allah timpakan kepada penduduk neraka membuat dia, penduduk neraka tersebut, merasa dialah orang yang paling berat azabnya. Kemudian sebab kedua atau alasan kedua kenapa Rasulullah mengajarkan atau menganjurkan kenapa kita harus memperbanyak doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memohon ampun, memohon maaf adalah doanya para nabi. Seluruh nabi senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Jika para nabi, manusia-manusia yang pilihan, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu memohon ampun kepada Allah. Mereka selalu mohon maaf kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang selalu bergelimang dengan dosa, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Bahkan kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Seluruh manusia, seluruh anak Adam banyak berbuat salah. Bagaimana dengan kita? Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak doa, memperbanyak mohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana ayah kita Adam alaihi salam. Beliau pun berdoa kepada Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan istrinya berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami dengan berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamuna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami niscaya akan menjadi orang-orang yang merugi. Adam alaihi salam mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Begitu juga dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh ayat 28. Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi gfirli wali walidai waliman dakhala baitiya mu'minan. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Nabi Nuh mohon ampun untuk dirinya dan mohonkan ampun untuk kedua orang tuanya dan mohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Begitu juga dengan Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berdoa mohon ampun kepada Allah dalam surah Al-Qasas ayat 16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Maka ampunilah dosaku. Perhatikan Nabi Musa alaihi salam mohon kepada Allah. Nabi Musa salah seorang nabi dari ulul azmi. Mohon kepada Allah, faghfirli, mohonlah ampunan kepadaku. Maka Allah berikan ampunan kepadanya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika para nabi, para rasul, orang-orang pilihan, hamba-hamba terbaik selalu mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah mereka perbuat, maka tentu kita lebih pantas lagi untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di hari-hari terakhir, malam-malam terakhir, malam-malam yang mulia, malam-malam yang sangat berharga bagi seorang mukmin, malam-malam yang belum tentu akan kembali ditemuinya. Maka perbanyaklah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, mengapa kita memohon ampun kepada Allah pada malam Al-Qadar? Kenapa Rasulullah mengajarkan pada Aisyah radhiyallahu anha banyaklah mohon ampun kepada Allah. Ucapkanlah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Sesungguhnya engkau Rabb yang Maha Pemaaf dan menyukai sifat maaf, maka maafkanlah aku, ampunilah dosa-dosaku.
Kenapa demikian? Li'anna hadha du'aul malaika. Li'anna hadha du'aul malaika. Karena mohon ampun, mohon maaf adalah doanya para malaikat untuk orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat, salah satu makhluk Allah yang mulia, banyak memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Ini Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsy, dan malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar mereka. Jadi ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan memikul, membawa arsy Allah, dan ada malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy, di sekeliling mereka. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, wahai Rabb kami, kata para malaikat, sesungguhnya rahmat dan ilmumu, pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan jauhi mereka, lindungi mereka dari azab neraka al-jahim. Ini doa para malaikat. Kemudian mereka juga melanjutkan doanya, Rabbana wa adkhilhum jannati adin. Wahai Rabb kami, kata para malaikat, masukkan mereka, masukkan orang-orang beriman yang bertaubat, yang telah Engkau berikan ampunan kepada mereka, masukkan mereka ke surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim, dan orang-orang saleh dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka, sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu di ayat yang ke-9 para malaikat pun tetap berdoa, waqihim as-sayyi'at, dan jauhi mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtahu, dan barang siapa yang Engkau jauhkan dari keburukan-keburukan pada hari itu, pada hari kiamat, barang siapa dari hamba-hambamu yang Engkau jauhkan, Engkau telah merahmatinya. Wa dzalikal huwal fawzul azim, dan itulah keberhasilan yang besar. Keberhasilan besar ketika seorang hamba Allah ampuni dosanya, Allah jauhkan dari neraka, Allah masukkan ke surganya. Ini adalah keberhasilan yang besar. Jadi seorang mukmin, keberhasilan seorang mukmin itu adalah ketika mereka mendapatkan ampunan dari Allah, dan ketika mereka Allah rahmati dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah hakikat keberhasilan seorang mukmin. Adapun di dunia, keberhasilan yang semu, kecuali jika keberhasilan mereka dalam urusan duniawi dijadikan jalan untuk mendapatkan keberhasilan akhirat. Seorang pengusaha yang sukses, dia gunakan kesuksesan usahanya untuk meraih ridha Allah. Mungkin seorang karyawan, seorang pegawai yang sukses sampai meraih jenjang jabatan tertentu, lalu dia gunakan untuk meraih ridha Allah, itu adalah hal yang mulia, yang terpuji. Begitu dengan hal-hal yang lainnya. Tapi di sini para malaikat senantiasa berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang beriman agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Maka sudah sepantasnya kita untuk juga memperbanyak doa kepada Allah, terutama di malam-malam terakhir yang mulia ini. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan salah satu malam yang diisi dengan banyak berdoa kepada Allah tersebut adalah malam Al-Qadar, malam di mana Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis sahihnya, "Man qama lailatal qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang ketika malam Al-Qadar qama, menghidupkan malam disebut dengan beribadah kepada Allah, salat malam, salat tarawih, kemudian memperbanyak doa mohon ampunan kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berbagai kebaikan yang bisa dilakukan ketika malam itu, maka dia berhak mendapatkan ampunan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sebab yang keempat, kenapa kita memperbanyak doa ampunan? Alasan kita kenapa? Karena doa ini adalah doa para nabi untuk orang-orang yang beriman. Jadi para nabi dan rasul, selain mereka berdoa untuk diri mereka agar Allah memberikan ampunan kepada mereka, mereka tidak melupakan orang-orang yang beriman. Mereka pun selalu mendoakan orang-orang yang beriman agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam mendoakan orang-orang yang beriman agar mendapatkan ampunan untuk Allah. Allah berfirman mengisahkan Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli. Ini tadi juga kita baca. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke rumahku beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun para wanita. Jadi Nabi Nuh memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan Ibrahim alaihi salam yang berdoa kepada Allah agar memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim berkata sebagaimana disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana gfirli, wahai Rabb kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidai, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari ditegakkannya hisab. Jadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim memohon ampunan untuk orang yang beriman. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang selalu menangis mengingat umatnya, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan kebaikan untuknya. Lalu Rasulullah SAW mendoakan agar Allah mengampuni Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah saking gembiranya, tertawa gembira mendengar doa Rasulullah, sampai-sampai beliau menjatuhkan kepalanya, saking tertawa kepangkuannya. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, apakah engkau senang mendengar doaku tersebut? Maka kata Aisyah, kenapa tidak? Lalu kata Rasulullah, sungguh itu pula lah doaku untuk orang-orang yang beriman, untuk umat-umatku. Jadi doa Rasulullah SAW selalu memohonkan ampunan untuk umatnya. Kemudian alasan yang kelima kenapa kita memperbanyak doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah doa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memohon ampunan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah, dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu. Mohonlah ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu dan untuk orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dan untuk laki-laki dan perempuan yang beriman. Jadi Allah memerintahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW agar mohon ampun untuk dirinya dan untuk umatnya laki-laki maupun perempuan yang beriman. Begitu juga di dalam firman Allah yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 118, wa qur rabbighfir, katakanlah wahai Muhammad, rabbighfir, wahai Rabbku, ampunilah, warham, dan rahmatilah, wa anta khairur rahimin, dan sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Di sini Rasulullah SAW memohon ampun dan mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keenam kenapa kita harus banyak memohon ampunan kepada Allah, terutama di malam Al-Qadar. Karena malam Al-Qadar tidak kita ketahui secara pasti di hari berapa, di hari apa, di tanggal berapa. Maka setiap malam, di malam-malam terakhir Ramadan, perbanyaklah doa memohon ampun, mohon maaf kepada Allah, terutama doa yang Rasul ajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah ucapan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau adalah Tuhan Rabb yang Maha Pemaaf, mencintai sifat maaf, maka maafkan, ampuni dosa-dosaku. Maafkan aku, maknanya ampuni dosa-dosaku.
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada para sahabatnya doa memohon ampunan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya, aku bertanya atau aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni doa ad'u bihi fi salati. Ajarkan kepadaku doa yang aku berdoa dengannya di dalam salatku." Lalu kata Rasulullah, "Qul, ucapkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah dosaku ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar radhiyallahu anhu, umat yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajarkan doa ini, dan Abu Bakar meminta kepada Rasulullah agar diajarkan doa yang dengannya Abu Bakar banyak berdoa di dalam salatnya. Ketika beliau sujud, beliau ucapkan doa ini, dan Rasulullah mengajarkan doa yang mengandung permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan doa yang lainnya. Walaupun itu tidak terlarang, memohon yang lainnya, mohon agar Allah berkahi hidup, mohon agar Allah lapangkan rezeki di dunia, agar mudahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak terlarang. Memohon agar diberikan kesehatan, memohon agar diberikan keistiqomahan. Tapi Rasulullah mengajarkan salah satu doa ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, doa yang luar biasa. Karena semua hamba butuh ampunan kepada Allah. Tak seorang pun dari manusia yang mampu lari dari murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia sangat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku banyak menzalimi diriku. Lalu diiringi dengan pengakuan dengan ucapan wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang akan mengampuni dosa ya Allah kecuali hanya Engkau ya Allah. Kembali setelah itu memohon pengakuan. Yang pertama ucapan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini pengakuan terhadap dosa. Pengakuan seorang hamba di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah tentang dosa-dosa yang telah lakukannya. Kemudian dia akui bahwasanya Allah lah yang Maha Pengampun. Tidak ada yang sanggup mengampuni dosanya kecuali hanya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Setelah itu baru memohon faghfirli maghfiratan min indik warhamni, maka ampunilah aku ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkaulah Tuhan Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian sebab yang ketujuh atau alasan yang ketujuh, mengapa seorang itu atau mengapa seorang mukmin, seorang hamba dianjurkan memperbanyak memohon ampunan terutama di malam Al-Qadar. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, maaf, ampunan dan rahmatnya lebih baik dari semua yang telah dimiliki oleh seorang hamba. Bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apapun yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia telah meninggalkan dunia, maka tidak ada yang akan menemaninya kecuali amal solehnya. Dan dia butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dibutuhkannya kecuali maaf, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hartanya tidak akan mengirinya ke kuburannya. Hartanya ketika seorang hamba diantarkan ke pemaringan terakhirnya, maka ikut mengiringinya, sebagaimana dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, yang ikut mengiringinya hartanya, anaknya, dan amalnya. Tapi hartanya, keluarganya, dan amal, harta dan keluarganya kembali meninggalkannya. Hartanya bahkan sudah menjadi harta milik anak-anaknya, dibagikan kepada ahli warisnya. Keluarganya hanya sebentar setelah tanah kuburan menutupi lahat, istri, anak-anaknya, kerabatnya, rekan-rekannya hanya sebentar, berdoa sebentar, lalu meninggalkannya seorang diri. Dan hanya amalnya yang akan mendampinginya.
Dan ketika itulah seorang hamba sangat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh rahmatnya, butuh maaf dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika dibangkitkan dari kuburnya dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 157. La maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Sungguh ampunan dari Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Harta yang banyak, mobil yang sekian mereknya, koleksinya, aset sawah, aset kebun yang begitu luas, mungkin juga aset rumah dan sebagainya ada di mana-mana, jabatan yang tinggi, usaha yang banyak. Maka kata Allah dalam firman-Nya ini, sungguh ampunan dari Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karena sesungguhnya harta yang dikumpulkan tersebut adalah fitnah, ujian bagi manusia. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat, kasih sayang dari Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bahkan kelak seorang hamba ketika memang dihadapkan pada situasi keadaan di mana dia tidak lagi mendapatkan, tidak ada lagi yang mampu menolongnya, maka hanya Allah lah yang mampu menolongnya. Rahmat Allah lah yang mampu menyelamatkannya. Ketika itu harta yang akan dilupakannya. Bahkan dia lupa dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, dia tinggalkan. Tidak ada yang sangat diharapkan, dibutuhkan kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, ampunannya lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia yang ketika di dunia mungkin sibuk dengan dunianya, sibuk mengumpulkan dunia yang tak seberapa ini, yang diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan sehelai sayap nyamuk. Dunia ini bagikan selai sayap nyamuk. Ternyata benarlah kata Allah, benarlah apa kata Rasulullah ini. Karena Allah mengatakan, sungguh ampunan dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan inilah beberapa alasan mengapa seseorang itu sangat dianjurkan memperbanyak ampunan, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, wa innama, kata Imam, wa innama umira bisu'al afi fi lailatul qadar ba'da al-ijtihadi fil a'mali fiha fi layal 'ashr. Sesungguhnya diperintahkan memohon ampunan, memohon maaf pada malam Al-Qadar, setelah bersungguh-sungguh beramal di 10 hari terakhir tersebut, di 10 malam terakhir tersebut. Kenapa diperintahkan? Li'annal 'arifina ijtahiduna fil a'mal. Karena orang-orang yang mengetahui bagaimana dia sangat butuh kepada ampunan Allah, mereka itu bersungguh-sungguh dalam beramal, kemudian mereka melihat diri mereka itu belum beramal. Mereka menganggap diri mereka belum beramal soleh. Orang-orang yang berilmu, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam beramal, tapi tetap merasa belum melakukan apa-apa. Sehingga banyak dari para salafus soleh, kisah-kisah yang luar biasa tentang bagaimana ketaatan mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana sholat malam mereka, bagaimana ketaatan-ketaatan mereka, bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana mereka membaca Al-Quran, bagaimana sedekah mereka. Tapi luar biasa, mereka tetap masih merasa belum berbuat apa-apa untuk bekal akhirat mereka. Begitulah orang-orang yang berilmu, kata Imam Ibn Rajab. Sehingga mereka memohon dan mengharapkan kepada Allah maaf dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Karena mereka merasa walaupun telah banyak beramal soleh, telah banyak berbuat, tapi tetap merasa belum berbuat apa-apa. Yang mereka lakukan belum seberapa dibandingkan apa yang telah mereka perbuat dari dosa-dosa. Dan mereka sangat butuh kepada maaf dan ampun dari Allah. Walaupun rajin, walaupun taat, jika Allah tidak memberikan ampunan, maka tidak ada manfaatnya. Sia-sia ketaatan yang dilakukan, sia-sia berbagai amal ibadah yang dilaksanakan, jika ternyata Allah belum memberikan ampunan. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diperintahkan agar memperbanyak mohon ampunan kepada Allah di malam Al-Qadar, malam yang Allah tidak tentukan secara pasti di tanggal berapa, di malam keberapa dari Ramadan.
Allah tidak kabarkan di hari apa dan sebagainya. Akan tapi malam Al-Qadar, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam-malam yang memang Allah tetapkan di salah satu malam ganjil di malam-malam terakhir. Dan untuk mendapatkannya tersebut, Rasulullah SAW memperbanyak ibadah dengan cara beriktikaf selama 10 hari terakhir. Di dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW bersabda, atau dalam beberapa hadis diriwayatkan, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim contohnya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf dalam rangka atau dalam sebagai usaha untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap Ramadan itu 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fi, maka ketika di tahun yang beliau diwafatkan, Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman. Dan sebab beliau beriktikaf adalah dalam rangka usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena tidak mungkin seorang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah jika tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Rasulullah bersabda, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujairu fil asl awakhir min Ramadan." Adalah Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir Ramadan. Wa yaqul, Rasulullah berkata, "Taharrau lailatul qadri fil asl awakhir Ramadan." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Inni i'takaftul asr al-awwal." Jadi dahulu itu Rasulullah beriktikaf di 10 malam pertama. Thumma takaftul asr al-awsat. Kemudian Rasulullah beriktikaf di 10 hari kedua. Thumma utitu faqila li. Lalu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepadanya, "Innaha fil asl awakhir." Sesungguhnya Lailatul Qadar itu terdapat di 10 malam terakhir. Faman ahabba minkum ayyatakifa falya'takif. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin untuk beriktikaf, maka hendaklah dia beriktikaf di 10 malam terakhir. Dan sangat dianjurkan bagi orang-orang yang beriktikaf di malam Al-Qadar, terutama di malam-malam ganjil, agar menghidupkan dengan melaksanakan salat tarawih, salat malam. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man qama lailatal qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentu ini tidak mungkin kecuali dengan beribadah, memastikan mendapatkan Lailatul Qadar tidak mungkin kecuali dengan menghidupkan malamnya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah-ibadah dan memperbanyak doa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ramadan itu sendiri Allah syariatkan, dan salat tarawihnya dan Lailatul Qadarnya dalam rangka memberikan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Betapa sering diulang-ulang dibacakan hadisnya oleh para asatidzah bahwa Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dasar keimanan dan mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lalu dalam hadis yang lainnya Rasulullah pun bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat tarawih di malam-malam Ramadan karena dasar keimanan, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga malam Al-Qadarnya. Barang siapa menghidupkan dan beribadah kepada Allah karena keimanan dan mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Semuanya disyariatkan dalam rangka memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Maka perbanyaklah doa memohon ampunan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Perbanyak doa mohon ampunan kepada Allah.
Hari ini kita berada di hari ke-24, berarti malam ke-25, salah satu malam ganjil. Maka hidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW, jika 10 malam terakhir beliau, terutama di hari-hari ganjilnya, beliau bangunkan keluarganya untuk ikut beribadah bersama beliau. Seperti dalam hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar mengisahkan di malam ke-27 Rasul mengimami orang-orang yang beriman. Beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya, membangunkan kerabatnya, dan mengajak kaum muslimin untuk ikut salat bersama beliau sampai menjelang subuh. Begitulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bukankah Allah yang telah menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhirat dan banyak mengingat Allah. Dan salah satu keteladanan yang Rasul berikan kepada kita bagaimana beliau menghabiskan 10 hari terakhir Ramadan. Jika memang memungkinkan bagi kaum muslimin untuk beriktikaf, maka beriktikaflah. Jika memang ada penghalang-penghalang tidak mungkin beriktikaf, maka jangan tinggalkan kesempatan berharga di malam harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kita taufik, beri kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sesungguhnya kemuliaan Lailatul Qadar itu tidak akan didapatkan kecuali jika dilalui dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kemampuan, kesehatan di sisa hari terakhir Ramadan ini, hari-hari terakhir. Tersisa sekitar 5 hari ke depan atau 6 hari ke depan. Semoga Allah senantiasa berikan, limpahkan kesehatan. Allah kuatkan iman kita untuk maksimal di hari-hari terakhir ini, sehingga kita pun berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita adalah hamba-hamba yang butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi bahan renungan agar kita betul-betul memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.